kasih atas responnya. Dan ini kita jawab secara langsung aja. Ya. Tadi Dr. Idris menyatakan tentang definisi yang dikemukakan oleh Imam Al-Junaid. Ya. Ini dalam bahasa Arab ini hamlul mu'ni ya, lillah. Ya. Artinya dia boleh menahan segala kesusahan diakibatkan karena kehidupannya ini. Ya. Ini bukan bermakna bahwa menahan itu artinya dia tidak berusaha. Umpamanya sakit, tidak perlu lagi berobat, tunggu saja sampai sampai diringankan, tidak begitu. Lapar, biarkan saja. Ya, haus, ya, atau rumahnya runtuh, ya, biarkan saja, nantilah sampai kepada apa yang diinginkan oleh Allah. Itu tidak begitu, bukan begitu. Ya. Sebab itu masih ada pernyataan-pernyataan. Seseorang yang sabar itu dia tidak akan hilang kewajibannya itu. Al-wajib, al-ma'mur itu tadi sudah disebut. Ya. Jadi kalau kita sakit, ya, kita memang sabar, tapi kita juga mencari obat. Ya. Karena itu dibenarkan di dalam syariat. Jadi itu yang dimaksud kesabaran, termasuk patah kaki. Kita bersabar dengan sembahyang duduk dan sebagainya, tapi kita juga berobat. Jadi bukan bermakna hamlul mu'ni lillah itu sama sekali tidak tatangkadiyah, ya, hingga hilangnya. Bukan bermakna kita ini hanya menunggu, bukan. Ya, tapi kita mencari, ya, dan itu ibadah. Ya, mencari penyelesaian itu ibadah. Nah, cuma tadi diingatkan kalau kita sudah dapat obatnya, sudah dapat yang menyelesaikan itu, jangan menganggap itu yang menyelesaikan. Ya, itu yang menyembuhkan. Mungkin di dalam kehidupan sehari-hari, terima kasih dokter, ya, kita terima kasih, ya, itu bolehlah, ya, tetapi dalam hati kita yang menyembuhkan itu kan Tuhan, bukan dia. Nah, itu yang dimaksud di situ. Tasawuf itu kan lebih kepada hati. Ya, jadi kita jangan sekali-kali terlena bahwa yang mendatangkan kesembuhan, yang mendatangkan kekenyangan, yang mendatangkan kepuasan di dalam hidup ini, itu semua dari Allah. Ya, itu yang mau ditanamkan di dalam makna kesabaran ini. Itu makna hamlul mu'ni. Jadi bukan pesona guru, bukan. Ya. Nah, kemudian sabrun fillah tadi saya sudah sentuh sedikit. Tapi kalau kita mau terlalu panjang itu saya kira tidak susah juga. Kalau fillah itu, ya, itu maknanya kita melakukan sesuatu dengan mengharapkan rahmat, bimbingan, ataupun pahala. Jadi kalau kita umpamanya sembahyang, ya, kita mau masuk surga, itu fillah. Nah, itu fillah, dibenarkan itu. Dibenarkan. Tapi kalau mau naik lagi, jangan itu, lillah, karena Allah semata. Ya, tidak ada interest. Ya, tidak ada keinginan apa-apa. Memang untuk Allah lah. Saya beribadah ini untuk Allah. Terserah. Saya menyumbang ini karena Allah. Ya. Saya memberi bantuan karena Allah. Begitu. Semua kebaikan yang kita lakukan, ketaatan, itu lillah. Ya, bukan fillah. Nah, kalau fillah boleh, tetapi dia peringkat yang rendah lah. Yang rendah. Kemudian ada yang paling tinggi lagi, billah. Seakan-akan kita melakukan itu bukan kita yang melakukan, tetapi itu adalah pemberian, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bedanya. Jadi ada fillah, ada lillah,
dan ada billah. Nah, kalau ma'allah ini biasanya gabungan antara fillah dengan lillah. Itu dikatakan ma'allah. Itu istilah yang ada di dalam ilmu tasawuf. Ya, saya kira cukup itu. Ya, tentang perkara jilbab sebenarnya ini ya kita sentuh dari dua sudut syariah lah, karena ini masuk dalam bidang syariah. Ya, kita kan jilbab ini maknanya menutup aurat, itu yang saya pahami. Ya, menutup aurat. Jadi saya kira kewajiban umat Islam lah, yang perempuan yang lelaki pun harus menutup aurat. Ya, harus menutup aurat. Nah, jadi adapun peraturan-peraturan yang berlaku, ya, artinya kalaupun memang itu merupakan satu kewajiban, maknanya yang bertanggung jawab itu yang memberikan peraturan itulah. Ya. Jangan sampai begitu dia harus keluar dari sekolah juga. Ya, karena sekolah ini penting untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya, jadi saya tidak tidak melihat ke situ. Sepatutnya ya kita ya seperti biasalah ya, yang umat Islam ya meyakini perkara aurat lelaki maka dia lakukan seperti itu. Ya. Yang menjadi problem itu kan karena ada katanya diwajibkan ya, diwajibkan ya. Tapi kalau memang sudah disepakati bersama, apa salahnya ya. Kalau pengalaman saya di Malaysia, orang-orang yang bukan Islam itu pun berpakaian Melayu. Ya, karena itu pakaian mereka di sekolah. Apalagi di Brunei. Ya, di Brunei bukan hanya orang Islam yang belajar Islam, tetapi yang bukan Islam pun disuruh belajar Islam, wajib belajar Islam. Ya, supaya dia tahu toleransi antara beragama ini. Bahwa inilah umat yang mayoritas di negaranya. Ya, tapi tak tahulah kalau kita di Indonesia ini, ya itu kita agak lain sedikit, ya, karena asas kita lain. Ya, jadi itu terserah. Ya. Tapi saya menganggap bahwa kalaupun itu memang merupakan peraturan pemerintah, ya kita ikut pemerintah dan dosanya itu ditanggung oleh peraturan itulah. Ya. Itu begitu saja yang lebih ini ya. Di samping itu ya tentu kita umat Islam harus berusaha melalui peraturan-peraturan yang ada. Kan ada peraturan-peraturan patutnya melalui DPRK, melalui apakah ya. Tapi dalam suasana sekarang ini saya lihat ya agak susah kan, ya agak susah. Saya kira itu saja, tidak perlu saya terlalu panjang ke situ. Ya, kemudian Ustadz Syekh Masud ini mempertanyakan tentang lafaz-lafaz as-sabr dalam Al-Quran. Ya, kalau dalam Al-Quran itu sebenarnya ada banyak lafaz as-sabr, ada lebih 100. Ya, lebih 100. Ahmad Hanbal itu dia mengatakan lebih 80 yang betul-betul berkaitan dengan kesabaran. Tetapi makna sabar dalam Al-Quran itu tidak sama, banyak. Ya, jadi ada makna yang hanya sebagai makna lugawi saja difahami, seperti yang disebutkan tadi itu, wasbir nafsak ma'alladzina yad'una rabbahum. Itu bukan bermakna di situ sabar sebagaimana yang kita bicarakan ini. Ya, bukan kesabaran ke situ. Ya, kesabaran itu artinya dia harus tekun, rajin bersama mereka. Ya, jadi bukan berarti harus bersabar, karena di situ tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, tidak ada cobaan, tidak ada apa di situ. Ya. Begitu juga antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ya, dia itu hanya disuruh bertahan. Ya, hanya disuruh bertahan, tetapi Nabi Musa karena itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bertahan. Jadi semua makna lugawi. Jadi kalau kita membahas masalah kesabaran di dalam Al-Qur'an, maka kita akan mendapati berpuluh-puluh makna kesabaran itu. Ya. Bukan hanya seperti kesabaran yang kita bahas ini sebagai maqam as-sabri inda sufiyah. Ya, tidak.
Nah, kalau ini memang khusus memaknai makna kesabaran itu yang mengingatkan kita terhadap cobaan-cobaan kehidupan ini dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu maqam. Tapi tidak semua makna kesabaran di dalam Al-Qur'an itu maqam. Maqam. Itu sebabnya saya katakan bahwa kita sebenarnya tidak sesuai itu kalau ada sesuatu istilah kita kembali kepada Al-Qur'an. Ya, kalau terkadang istilah itu kalau dalam Al-Qur'an terlalu banyak. Ya, terlalu banyak, terkadang makna lugawi saja. Ya, padahal di sini bukan makna lugawi, makna istilahi yang berkaitan dengan maqam as-sabr. Nah, itu yang khusus. Nah, jadi yang boleh mengkaji sabar dalam Al-Quran itu ulama tasawuf lah. Ya, ulama tasawuf, mana-mana ayat-ayat as-sabr yang boleh dikategorikan sebagai maqam as-sabr. Ya. Dan hasilnya inilah yang kita baca sekarang ini yang dirasakan oleh ulama tasawuf. Karena ulama ini juga mengasaskan kepada Al-Quranul Karim. Ya, jadi bukan hanya berasaskan kepada Al-Quran. Jadi agak berbeda ya kalau kita mengasaskan kepada Al-Quran saja atau hadis saja dengan kajian-kajian yang dikaji oleh ulama kita. Ya, karena makna itu kan terjadi perbedaan-perbedaan. Wallahu a'lam bishawab.